Cemilan kekinian khas Bandung Don Juan. Sensasi kenikmatan bagi para Don Juan. Salam anggota Indonesia. Bersama anggota kita kupas berbagai hal secara cerdas dalam diskusi cerdas virtual Suara Anggota Indonesia. Oke, selamat malam rekan-rekan dari berbagai wilayah nih sudah kumpul pada malam hari ini. Ini yang pertama, ini ada Bang Vila nih. Luar biasa. Halo Bang, apa kabar? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada Bang Tommy. Bang Tommy Rusihan nih dari anggota Maluku Utara. Selamat orang. Terima kasih sudah bisa bergabung di acara Suara Anggota Indonesia. Oke, yang selanjutnya ini ada Bang Serling Luis. Bang, apa kabar Bang? Nah, ini Bang Serling ini perwakilan dari anggota Sulawesi Barat. Oke, yang selanjutnya ini ada Bang Sigit Atmojo. Bang, selamat malam. Waalaikumsalam. Wah, ini nih mantap nih dari Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya nih, untuk Bang Peter nih. Yang kemudian nih, Pak Ketua Umum kita, Kang Alan. Selamat malam, Kang. Sehat? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Kang Omen. Salam anggota rekan-rekan seluruh provinsi yang hadir. Kang Ahwani, selamat malam. Bang Tommy, Bang Vila, Bang Sigit, Bang Peter, Bang Lubis. Mantap, terima kasih untuk Ketua Umum kita. Dan ini nih yang paling ditunggu, luar biasa ini, Bapak Profesor Ahwani. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Sehat Salam ya? Indonesia. Salam Indonesia. Terima kasih sudah bisa bergabung di acara Suara Anggota Indonesia. Oke, untuk malam hari ini kebetulan temanya adalah maju mundurnya sepak bola Indonesia. Siapakah yang berperan? Sepak bola merupakan olahraga yang paling ke masyarakat, terkhusus sepak bola di Indonesia adalah nomor 1. Dan bahkan menjadi penggemar terbanyak, dan memang sudah bisa disebut penonton yang paling fanatik juga nih penggemarnya. Ya, pada hakikatnya tokoh penting sepak bola yang juga merupakan ketua PSSI pertama, yaitu Suratin Surosumondo, ya, menaruh harapan besar terhadap sepak bola ini. Beliau menekankan bahwa sepak bola bermaksud sebagai alat pemersatu bangsa. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan sepak bola di Indonesia hingga kini, bagaimana nih pandangannya mengenai perkembangan sepak bola di Indonesia bila kita menilik makna dari Suratin Sosro Sugondo bahwa sepak bola pada hakikatnya memiliki makna sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, kira-kira nih tanggapan yang pertama dari Bang Vila dulu nih. Saya mau dengar tanggapannya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lihat untuk kebersamaannya, sepak bola kita ini sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup maju untuk kebersamaannya. Tetapi untuk tingkat prestasinya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini sangat berbeda, karena kita lihat di dalam pembinaan terjadi banyak kendala, terutama pada saat kelompok umur kita yang pada biasanya di kelompok umur kita sangat bagus, tapi pada saat masuk senior itu yang sangat jelek. Karena pada tahun 90-an
maupun tahun 80 sampai 90-an itu banyak masih terjadi pencurian umur pada saat kelompok umur. Jadi pada saat mereka matang, jadi usianya pada saat pematangan mereka itu banyak yang sudah melebihi usianya pada saat senior. Sedangkan sepak bola dikatakan maju itu apabila tim seniornya itu yang sangat bagus. Jadi dalam hal ini, kalau tanggapan saya, sepak bola Indonesia ini baru bisa maju apabila pembinaannya berjalan baik dan tetap ditata oleh pemerintah dan seluruh elemen pelatih maupun tokoh-tokoh sepak bolanya memang sangat mendukung. Itu kira-kira tanggapan dari Bangka Belitung. Terima kasih. Oke, luar biasa nih dari Bangka Belitung, Bang Pilar. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk tanggapan dari Bang Tommy nih. Bang, bagaimana tanggapannya nih? Ya, terima kasih. Salam olahraga buat kita semua. Salam Agotex. Terima kasih Maluku Utara sudah diberi kesempatan untuk hadir di acara yang sangat baik ini. Ini berbicara tentang maju mundurnya sepak bola Indonesia. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga karena di sini ada senior saya di sini. Ada mentor saya, ya kan? Ada Pak Ketum juga di situ yang bagaimanapun juga sangat berperan memajukan sepak bola putri. Ini karena kendala COVID sehingga kita tertunda. Saya punya catatan, saya mesti baca pelan-pelan karena ini ngeri ada senior di sini 2 orang kan gitu. Kalau bicara sepak bola memang kita nggak akan habis 1 malam seperti tadi saya bicara. Ini cukup panjang dan sedikit rumit. Jadi saya punya catatan itu menyangkut dengan apa topik kita malam ini. Sepak bola ini akan beres kalau ada 6 masalah yang harus kita kerjakan. Di sana ada PSSI, ada pemain, ada pelatih, kan begitu. Ada wasit, masyarakat, ada pegiat sepak bola dan pemerintah. Tadi disinggung juga soal pemerintah sama Babel ya. Nah, saya mulai dengan PSSI. Sebagai induk organisasi, tentu sepak bola PSSI adalah pihak yang paling bertanggung jawab maju mundurnya sepak bola ini. Kalau di internal PSSI sendiri ada sedikit kacau, maka keluarnya akan kacau juga. Selama ini kita melihat, baik saya pernah ada di dalam bersama Pak Ahwani juga, itu juga kita duduk belum lama sudah kacau lagi. Yang kacau sebelumnya kita ambil alih, kita pikir akan baik, ternyata kacau lagi, muncul lagi, kacau lagi. Dan sekarang ini juga kelihatannya baik, tapi ada apa namanya angin-angin tak sedap juga, kan begitu. Sudah tersium roman-romannya mungkin ya. Ini ya. Mudah-mudahan ya inilah. Mudah-mudahan kita semua termasuk pegiat ini Agotex dan lain-lain, kita jangan ikut-ikutan untuk membuat PSSI jadi kacau balau. Mari kita bersatu bergandeng tangan untuk membantu PSSI. Apalagi ini mereka mau menghadapi Piala Dunia. Kalau ini diganggu terus kan bagaimana ini? Ini kesempatan paling baik untuk kita Indonesia tampil di Piala Dunia jadi tuan rumah kan begitu. Tapi saya melihat di luar ada angin-angin tak sedap juga gitu. Ingin ada hal-hal yang tidak bagus untuk kita bicara di sini. Kita kembali ke topik aja. Kemudian pemain itu menjadi salah satu kunci saya kira maju mundurnya sepak bola. Jika fisik, teknis dan mental pemain prima, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau tidak, maka akan jadi buruk. Apa yang kita harapkan akan menjadi mundur. Kemudian pelatih juga. Pelatih adalah faktor pendukung. Ya. Pelatih berkualitas atau memiliki license, maka potensi memajukan sepak bola Indonesia akan terbuka. Sekarang kita masuk ke wasit yang keempat. Wasit sepak bola adalah wasit sepak bola, maka wasit adalah asisten wasit akan menjadi penentu
rusak tidaknya sepak bola. Kita lihat sekarang di Bekasi yang terakhir ya, hanya tarkam wasit bisa teraniaya begitu rupa. Dan itu bukan baru terjadi sekarang. Ketika saya sama kawan yang ada di dalam juga sudah begitu. Memang agak susah. Nanti kita bahas sama-sama kenapa wasit sampai begitu rupa. Kan soal VAR itu saya setuju banget, tapi ada juga yang tidak setuju kan. Jadi membantu sebetulnya wasit-wasit supaya tidak teraniaya seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk Bang Tommy sendiri ini penekannya terhadap dari PSSI-nya sendiri ya sebagai wadah di mana sepak bola itu memang harus saling keterkaitan ya antara PSSI, pemain, pelatih dengan wasit ya. Oke, terima kasih untuk Bang Tommy atas tanggapannya. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk Bang Peter nih, bagaimana nih Bang? Untuk tanggapannya, karena tadi Bang Tommy menyampaikan ada harapan mungkin ada lebih perbaikan kualitas dari PSSI-nya sendiri, kualitas pemain, kualitas pelatih berikut dengan wasit. Nah, dari Abang sendiri bagaimana Bang? Sepak bola Indonesia ini kan sebenarnya ada pada titik beratnya itu ada pada PSSI, induk organisasi. PSSI tidak salah. PSSI ini diatur nah, sampai saat ini kalau kita bicara prestasi misalkan, PSSI itu kalau setahu saya itu belum punya semacam training center lah untuk bisa membuat pemain-pemain itu menjadi lebih baik. Karena bagi saya sarana itu merupakan salah satu faktor penting untuk bisa berprestasi. Jangan kita latihan di sini, diusir pindah ke sini lagi, diusir pindah ke sana lagi, dan seterusnya. Termasuk akan membengkaknya biaya sebagai akibat daripada ketidakpunyaan sarana tadi. Nah, saya melihat kita sering membandingkan dengan masa lalu. Kenapa zaman itu kita bisa hampir lolos ke Piala Dunia misalkan, PPD 86 lah ya. Nah, terus kenapa sekarang tidak? Padahal zaman itu fasilitas itu sangat kurang. Sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa. Tetapi untuk menemukan 11 pemain untuk bisa membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi sepertinya sangat sulit sekali. Saya pernah ngobrol sama Coach Indra Safri. Waktu itu dia bilang, bagaimana Indonesia mau melawan Korea kalau pemainnya itu hanya di Jabodetabek saja. Jabodetabek lawan satu negara. Oke, halo Bang Peter, gimana? Masih tersambung? Oke, sambil berjalan. Nah, ya betul sekali. Ini kayaknya sambungannya terputus. Oke, berarti tadi Bang Peter sendiri menyampaikan ya untuk tanggapannya ini lebih ke tetap ada persamaan tadi dengan Bang Tommy ya. Mulai dari PSSI sebagai induk sepak bolanya, lalu kemudian adanya training center, kemudian sarana dan prasarana yang memang diharapkan lebih baik. Karena itu memang salah satu penunjang bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa lebih maju. Oke, untuk yang selanjutnya nih, untuk Bang Sigit. Bang Sigit, tadi
setelah Bang Peter menyampaikan nih, kira-kira untuk Bang Sigit sendiri, bagaimana Bang tanggapannya? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Pada intinya udah tercover lah, udah ada penjelasan dari Pak Tommy, dari Pak Vila, semua. Cuma saya ingin menambahkan maju mundurnya sepak bola adalah sinkronisasi antara pemerintah dan swasta. Karena di Indonesia ini kan saya perhatikan untuk menimba pengalaman itu jauh. Kenapa kita lambat? Lambat karena kalau kita mau ke Eropa aja kita perlu dana yang besar. Sedangkan Italia, Inggris itu kan berdekatan. Jadi nilai kos biayanya itu kan rendah. Itu yang perlu kita pecahkan gimana supaya kita itu pemain-pemain kita bisa punya pengalaman tanding yang lebih jam terbang tinggi tapi dengan biaya yang agak ringan. Contohnya di Kalbar. Kita ambil kecil di Sambas Kalimantan Barat, satu kabupaten itu ada punya 127 tim kalau Tarkam. Tapi untuk ke level ke nasional, akhirnya kita kan tidak jauh lah kualitas dari di Jawa. Karena kalau anak-anak Kalbar mau uji coba ke Jawa Timur, itu kan perlu biaya yang tinggi. Itu yang problem selama ini belum bisa terpecahkan dan begitu. Ya, kedua, kita itu kadang-kadang masih ada suatu tidak sinkron antara federasi dan pemerintah. Contohnya Piala Menpora. Piala kadang-kadang kita tuh dianggap suatu saingan dari PSSI kan gitu. Nah, ada hal-hal yang itu yang perlu pemahaman gitu. Jadi timbul Piala Menpora mereka kadang-kadang terkendala oleh suatu dukungan lah dari federasi, kadang-kadang kurang. Kadang ada wasit kita dipersulit. Tapi lama-lama setelah kita pemahaman, akhirnya semua bisa pecahkan. Jadi untuk maju mundurnya sepak bola itu yang utama adalah gimana kita sinkronisasi antara federasi dan pemerintah. Jadi untuk yang lainnya saya kira sudah dijelaskan oleh senior. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih nih untuk Bang Sigit. Ya, jadi kalau untuk Bang Sigit sendiri penekannya lebih ke adanya sinergitas mungkin ya antara pemerintah ataupun dengan federasi. Terlebih misalkan nanti ketika adanya training center yang memang itu membutuhkan kos yang sangat besar, diharapkan bisa terfasilitasi mungkin ya seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya nih di sini ada Bang Peter udah masuk kembali ya. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Tadi sempat terputus. Oke, nah yang selanjutnya ini bisa langsung ke. Oke Bang, sebelum nanti ke Pak Ketum, nah bagaimana nih dari Bang Sherling sendiri terkait tanggapan ya, maju mundurnya sepak bola apa nih tanggapannya supaya bisa lebih baik? Silakan Bang Sherling. Ya, selamat malam ini. Selamat malam Bang. Tanggapan saya mengenai sepak bola ya, mungkin kita di Indonesia ini sudah mempunyai banyak ya bibit lah untuk persepak bolaan. Jadi kita butuh aja dari pemerintah mengenai dengan persepak bolaan. Mungkin SSB sudah banyak, tapi dari perhatian yang mungkin agak kurang karena yang dari pelosok-pelosok mungkin pesepak bola sudah banyak yang berbakat tapi masih susah tembus ya untuk ke depannya. Prestasinya biasa terputus di tarkam aja. Jadi mungkin yang lainnya sudah dibahas tadi pada senior. Jadi ya mungkin tanggapan saya hanya itu saja. Mungkin dari bibit-bibit dari pelosok-pelosok aja yang perlu kita ambil, kita pungut, bisa memajukan Indonesia. Begitu.
Oke, terima kasih nih Bang Serling. Oke, dilanjut. Jadi kalau Bang Serling sendiri lebih penekanannya adalah bibit-bibit sebetulnya sudah banyak, terlebih di daerah ataupun di pelosok. Hanya mungkin perhatian yang memang kurang rata, karena mungkin apakah jarak ataupun memang daerah yang memang cenderung terpencil mungkin, atau memang jarak yang agak jauh. Nah, mungkin itu tanggapan dari Bang Serling. Nah, untuk Pak Ketum sendiri, untuk Pak Alan, bagaimana nih Pak untuk perhatian ataupun tanggapan bagaimana sepak bola Indonesia ini bisa, harapan bisa lebih maju. Silakan untuk Pak Alan. Oke. Mungkin kalau untuk saya tadi sudah dibahas panjang ya. Dari oleh Bang untuk tadi sudah habis sebetulnya. Kalau menurut saya ini memang sinergitas yang paling utama, sinergitas antara pemerintah dan juga memang federasi. Memang ini memang sudah memang ada perbaikan dari kacamata kami orang awam, mungkin masyarakat sipil, tapi penggiat dan para peminat sepak bola sudah ada koordinasi antara federasi dan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan kedepannya agar lebih ditingkatkan. Jadi sudah dibahas terkait juga masalah internal, menyoroti dari PSSI tadi yang saya lihatnya, bukan dari pemerintah. Rekan-rekan menyoroti dari federasi, PSSI, ada yang mungkin seperti piala-piala atau event-event lain sebagai kompetitor mungkin, tapi tidak semua. Saya pikir PSSI pun support, ya sangat support dengan semua event, terutama juga dengan kami yang bergerak di Liga Sepak Bola Putri ya, Piala Menpora, sangat support. Kalau kita garis bawahi mungkin people, masalahnya dari people dan sistem mungkin. Ya memang sistemnya memang harus diperbaiki. Sistemnya yang pertama baik dari pemerintah itu sendiri, kemudian dari federasi. Yang kedua mungkin people-nya, yaitu sumber daya manusia, tadi sudah dibahas ya. Bang Tommy tadi menjabarkan beberapa poin. Nah, tadi kalau kita lihat itu people ya, wasit, pelatih mungkin dan lain sebagainya. Cuman memang bukan pada tempatnya kalau saya sekarang masuk, karena ini ada, nanti saya ingin mendengar justru dari profesor sepak bola nih, dari Kang Ahwani yang memang ada di dalam cukup lama, punya pengalaman baik di ranah guliran event atau dari pihak federasi. Kalau saya lebih menggarisbawahinya memang semua lini memang harus ditingkatkan saja. Yang terutama memang masalah sistem dan manpower atau people yang memang harus kita rubah ke depan. Kurang lebih begitu Kang Omen sementara. Siap, oke, terima kasih nih Pak Ketum. Kalau saya ngutip ataupun tadi sedikit mengulas terkait penekanannya tetap terhadap PSSI ya, ataupun people-nya juga, lalu kemudian pada intinya stakeholder ya mungkin Pak Ketum ya. Ya. Luar biasa, jadi harapan memang hampir sama tadi dari narasumber A, B, C, memang harapannya ujung-ujungnya adalah PSSI sebagai induk sepak bola, tapi tetap harus ada rentetan di mana ini harus saling mendukung ya. Oke, nah selanjutnya ini ada Bapak Profesor kita luar biasa nih, untuk Pak Ahwani. Tadi mungkin setelah mendengar dari beberapa rekan-rekan yang terkhusus ada di perwakilan di beberapa wilayah, ada yang menyatakan bahwa PSSI lah sebagai induk sepak bola memang harus lebih baik, lebih berkualitas secara pelatih, pemain berikut dengan wasit. Nah, kira-kira nih untuk Pak Profesor sendiri, kira-kira tanggapannya seperti apa nih supaya sepak bola Indonesia itu selangkah ataupun mungkin 10 langkah lebih maju? Bagaimana silakan Pak? Semua berharap ke PSSI ya. Betul. Jadi keberatan. Justru masyarakat juga harus bantu. Oke. Tadi Pak Vila kan bicara soal ketika usia dini, usia muda bagus, usia dewasa kurang bagus atau tidak bagus. Awam pasti nyalahkannya PSSI lagi. Padahal itu ketika pemilihan usia dini, usia mudanya, dia kan pelatih yang di sana kan tugas pokoknya kan membangun fondasi. Nah, fondasinya kurang bagus. Ketika dibawa ke usia yang lebih tinggi,
dia goyah. Kalau fondasinya bagus, mau dibawa ke usia berapa juga di dewasa dia bisa berprestasi. Jadi kita mungkin lebih baik kawan-kawan penggiat di masyarakat otokritik lebih bagus daripada kritik kepada federasi. Federasi bukan dewa, semua bisa diatur. Ketika Iceland pernah jadi pemuncak di Piala Eropa, seorang wartawan, kebetulan orangnya dari Pantura, jadi saya jawabannya juga bahasa Pantura. Kan apa bedanya Iceland sama Indonesia? Indonesia nggak maju, Iceland negara kecil maju. Cuman saat itu bahasa di sana itu hanya Pak Tommy itu komandan laskar bertank tentunya. Ketika saya di sebelah sini, Pak Tommy di sebelah sana sebetulnya berhadapan-hadapan di lapangan. Energi kita banyak habis, jadi kita lebih baik kembali ke program usia dini usia mudanya itu membangun fondasi. Dia akan kuat seperti bangunan lah, kalau fondasinya kuat mau tingkat 10, tingkat 20 juga kuat. Lebih baik seperti itu, jadi kita dibalik gitu ya. Jadi supaya kita bisa bantu pada PSSI. Kemudian kalau Pak Tommy, saya baca karena beliau wartawan itu mengambil dari pola pembinaan sepak bola nasional yang itu kan, menyangkut pemain, peranan pemain, pelatih, wasit, dan seterusnya. Nah, kalau saya sama Bung Tommy karena dulu disusun pada zaman Pak Cardono, jadi sudah out of date. Saya lebih suka pola pembinaan sepak bola nasional itu diupdate. Bro Tommy kan sudah ngobrol sama Pak Sekjen, Pak kalau mau mulai kerja, kita mulainya dari pola pembinaan sepak bola nasional yang diupdate. Karena di situ ada pengaturan tugas, orang yang di PSSI kerjanya apa, yang di luar PSSI apa. Dulu oleh Pak Setiono Arlis, Sekjen dulu, menetapkan ada program PSSI, program ekstra PSSI. Jadi pensuplainya itu pasti kegiatan masyarakat sebelum formal dia masuk klub. Jangan jauh-jauh lah, Piala Putri Menpora terakhir itu kan pensuplai mengantarkan untuk jadi peserta Liga Putri. Berarti kan itu kerjasama, tidak usah saling mengklaim, aku yang menghasilkan, aku yang meminat, tidaklah. Sama-sama aja. Kenyataannya ada event. Mungkin ada yang mengkritik kantor Menpora bikin pertandingan. Sebetulnya tidak, kantor Menpora itu dia punya operatornya diurus gitu. Kalau orang Sunda Bogor bilang diingu. Jadi diingu gitu. Kerjain ini ya, karena kantor Menpora nggak bisa melakukan apa-apa. Kamu aja. Tetapi harus bagus. Operator yang melakukannya kan menurut saya tidak sesuai. Jadi jalan aja begitu pertandingan, nggak ada rekam jejaknya, report ada, nggak pernah berjejak. Hanya nanti mereka akan mengklaim suatu saat pemain itu di PSSI, wah itu dulu di saya. Padahal yang membinanya kan klub itu yang habis-habisan. Kalau event kan hanya sementara lewat gitu ya. Seperti itu. Saya sudah bertemu sama salah satu anggota komite eksekutif, tolong Bu, Pak, disinergikan antara kegiatan yang di luar PSSI sama dengan PSSI. Karena kalau enggak sia-sia semuanya, atau buang-buang energi, semuanya merasa benar, merasa kuat, terus jadi seperti dinafikan yang satu, diangkat yang lain gitu ya. Karena masih perlu, contohnya ketika Liga-Liga 1 harus punya kewajiban, punya tim kelompok usia, harus punya tim sepak bola putri. Itu kan rata-rata bukan dari anggota asosiasi kota dan asosiasi kabupaten, yang berasal dari event-event di masyarakat. Padahal pemain itu harus terregistrasi. Sekurangnya diacap sama askot, baru bisa naik ke atas. Suka mau nggak suka, mau kita teriak-teriak PSSI apa gitu, nggak bisa lepas. Tetap aja kita harus berhubungan sama mereka. Seperti itu Guru Tom tadi. Kalau yang soal wasit kasihan. Dikebukin kan? Di Bekasi ya. Wih, kasihan banget. Dia dapat 250.000 masuk rumah sakit, katanya 3 juta lebih. Kan jauh ya. Tapi wasit itu wasit Liga 2 kalau nggak salah, punya karakter. Ketika disodori uang damai 20 juta, dia tolak. Dia ingin ke polisi saja.
Itu berarti ya, saya pernah tahu anaknya Wahyudin namanya kalau nggak salah. Jadi seorang wasit juga sama dengan pelatih, sama dengan pemain, kedudukannya di lapangan itu sama. Jadi oleh karena itu kalau pertandingan FIFA suka minta anggotanya memasang bukan saja fair play, tulisannya disiplin. Disiplin itu bukan disiplin artinya dalam bahasa Indonesia, disiplin itu maksudnya tidak melanggar peraturan. Dan ada satu lagi tulisan respect, maksudnya saling respect. Persoalan awalnya adalah saling ego, wasit merasa hebat, pelatih merasa hebat, pemain merasa hebat, jadilah berkelahi di lapangan. Apalagi kalau sudah Indonesia Timur, saya berangkat ke Ternate sama Bruto. Berkelahi itu lebih bertetangga daripada bersalaman. Kan susah itu ya. Atau lagi kayak Lubis, saudara-saudara kau yang di Medan juga sama. Kalau yang disebut di kebun bunga itu main sore. Kalau sudah main sore itu artinya kaki diangkat. Kalau perlu lebih tinggi lebih baik gitu ya. Jadi ini seperti ini. Jadi sekali lagi ingat ketika kawan-kawan mengatakan kenapa Iceland bisa maju, kemudian kita tidak. Saya jawabannya hanya tidak bertengkar. Tadi dalam bahasa itu ya. Memang tadi pemaparan dari ataupun tanggapan dari Pak Profesor lebih berpenekanan bahwa tidak semuanya itu salahnya PSSI ataupun terkesan jangan menyalahkan PSSI kan mungkin seperti itu ya. Hanya mungkin dari rentetan yang tadi ada dari program usia dini ataupun suksesnya gelaran sepak bola itu berpengaruh terhadap maju dan mundurnya sepak bola. Oke nih, semakin menarik nih bahasannya. Jadi kita nanti akan masuk lebih dalam nih terkait dengan kita masuk ke sesi kedua karena ini bisa apa ya pembahasan bisa lebih dalam untuk masing-masing rekan-rekan ataupun masing-masing narasumber. Bisa diperhatikan mungkin dari pertanyaan. Kita langsung masuk sesi kedua. Langsung saja nih. Dalam perjalanan perkembangan sepak bola di Indonesia, perjalanan prestasi sepak bola dari semenjak berdirinya Asosiasi Sepak Bola tahun 1930 hingga kini mengalami banyak lika-liku ataupun kembang kempis prestasi. Dapat dikatakan pula nih, pencapaian prestasi sepak bola lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya intrik ataupun polemik yang menghiasi potret persepak bolaan tanah air. Seperti isu-isu pengaturan skor, kisruh di tubuh PSSI, perkelahian pemain di lapangan, kericuhan antar supporter, hingga sampai ada yang tewas, hingga kemudian pemain-pemain klub sepak bola profesional yang banyak telat digaji dan lain banyak hal. Nah, untuk tanggapannya nih, kita mulai dari Bang Pila. Oke, Bang Pila, bagaimana nih tanggapannya? Untuk waktu, silakan. Baik, terima kasih. Di dalam perjalanan sepak bola kita ini, memang kita lihat betapa mirisnya kita melihat liga kita sendiri belum begitu baik seperti liga-liga yang ada di negara-negara ya janganlah dulu Eropa tapi Asia, di mana kedewasaan untuk pemain maupun supporter dan juga dari official kadang-kadang itu memberikan efek negatif kepada prestasi itu sendiri. Karena apa? Kita kebanyakan di liga ataupun di suatu turnamen itu lebih fokusnya mereka itu memilih juara. Karena dengan juara itulah mereka dianggap mereka itu hebat. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana mereka menciptakan pemain untuk negaranya. Itu yang kadang-kadang kita miris. Kita lihat ya, selalu yang dikejar itu juara dan juara. Akhirnya apa? Terjadi seperti saya katakan pertama tadi, banyak pencurian umur, banyak pengaturan skor dan hal-hal negatif lainnya. Inilah yang membuat kita kurang dewasanya. Jadi dalam hal ini federasi juga memberikan ruang, bukan memberikan ruang, istilahnya tidak begitu tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat
dari apakah itu pemain, supporter, apa itu tim itu sendiri. Jadi pembinaan kita itu akhirnya banyak mundur atau berjalan di tempat. Terus untuk para pemain, kita ini berpikirnya setiap kejuaraan itu adalah ingin menghasilkan sebuah turnamen itu dari pihak tuan rumah ingin baik, tapi ingin juga juara. Nah, inilah kadang-kadang juga efeknya yang jelek terhadap kemajuan sepak bola kita itu. Dan untuk pembinaan usia dininya juga benar kata Pak Profesor tadi bahwa pondasinya memang kita kurang. Tapi memang kita akui juga bahwasanya pondasi ini bisa didapat kalau sarananya itu ada. Karena kadang-kadang kita di kampung-kampung maupun di daerah-daerah itu lapangannya yang kurang dominan. Karena apa? Sebesar Bangka Belitung aja, lapangan yang ideal, yang punya benar-benar lapangan yang bisa dipakai, saya rasa baru yang kelasnya taraf-tarafnya bisa mencapai ke nasional itu, baru taraf yang lapangan yang dipakai yang di Belitung Timur. Yang lainnya itu ya di kampung-kampung tuh walaupun kelihatan bagus, ternyata di dalam lapangannya bergelombang, akhirnya banyak pemain-pemain dari usia dininya udah mengalami cedera. Itu tuh yang kira-kira membuat pasang surutnya sepak bola kita di kancah tingkat keseniornya. Dan jadi saran saya atau pendapat saya, sebaiknya seluruh elemen dan penggemar sepak bola itu memang harus berdiri jadi satu padu, mendukung mendukung federasi, memberi federasi support-supportnya, dan federasi juga tidak boleh anti kritik. Dan keduanya harus sejalan dengan pemerintah. Karena apa? Dana tetap kita banyaknya dari pemerintah. Itu. Kalau apabila kita tidak jalan dengan pemerintah, yang sudah-sudah kita kena ban. Akhirnya siapa yang rugi adalah pemain dan timnas itu sendiri. Itu kira-kira pendapat saya dari Bangka Belitung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Pila. Jadi kalau tadi saya mengutip, ini memang adanya kurang tegasnya peraturan mungkin ya, terkait dengan hal-hal ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Lalu kemudian berimpact terhadap pemain yang cedera. Kemudian harapannya mungkin tadi ya seluruh elemen di persepak bolaan ini bisa menjadi satu padu. Oke, terima kasih untuk Bang Pila. Kita lanjut ke Bang Serling nih. Bang Serling, kira-kira nih untuk tanggapannya bagaimana Bang? Silakan waktu. Ya, oke, terima kasih. Bang, ya, oke, terima kasih. Ya tetap saya di tanggapan di pendirian bahwa masalah persepak bolaan Indonesia ini ya terjangkau dari ini yang saya rasakan di Sulawesi Barat ya. Begitu mungkin di Sulawesi Barat juga banyak ini bakat, tapi ya tetap di pendekatan di pemerintahnya sih masalahnya. Karena kan di sini ya sudah mungkin ada sih yang sudah masuk ke timnas, sudah bermain, tapi di bawahnya junior-juniornya yang masih banyak berbakat ya kurang dipantau lah. Dan bagaimana? Karena di sini ya mungkin SSB sudah banyak, tapi ya begitu kata Bang Pila, berjalan di tempat saja karena kedepannya susah. Kayak di Sumbar, liganya saja cuman terputus di Liga 3 karena pantauan dari pemerintah. Kita masih susah di sini. Ya begitu, Bang, saya lanjut. Oke, terima kasih untuk Bang Serling nih. Jadi kalau penekannya mungkin cenderung lebih staff ya, bahwa program-program ataupun pembinaan-pembinaan itu yang memang sedikit tidak ataupun kurang berkembang mungkin ya. Oke, terima kasih untuk Bang Serling. Kita lanjut nih untuk Bang Sigit. Nah, Bang, gimana Bang untuk tanggapannya? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Pada intinya itu kan sudah dibahas dari tadi.
kita real yang di lapangan itu kan sekarang ini kan pelatih itu dalam membina dan membawa tim usaha dini kan mencari suatu kemenangan. Jadi dengan suatu kemenangan itu, karena di event-event di Indonesia ini usia dini itu udah pakai uang. Ini ada pertama 5 juta, 2 juta. Nah, sedangkan ada cerita itu kalau di aturan dari FIFA atau kan usia dini tidak boleh apresiasi berapa uang kan gitu. Contohnya di Singakap itu kan tidak ada uang gitu. Nah, ini jadi kita yang apakah ada itu loh. Makanya tanya Pak Avani kan, apakah ada aturan yang dari FIFA itu kalau usia itu tidak boleh hadiahnya pakai uang kan? Karena orientasi kita ini kadang-kadang pelatih itu kalau event-event itu kan uang dulu, jadi yang timbul uang itu akhirnya akan terjadi suatu penjualan umur gitu. Contohnya waktu ada informasi waktu Primavera dulu, gimana hebatnya Kurniawan kan gitu, sampai top skor. Suraya kan sampai kalah waktu di Italia ada gitu, karena orientasi kita ini kadang pemain kita kan udah umur 17 banyak yang mentok kalau di luar, dia ada masa-masanya dia sukses di usia emas dia kan gitu. Nah ini yang perlu kita minta pemahaman lah dari Pak Avani sebagai itu atau Mas Tommy yang senior. Sebetulnya untuk event usia muda itu boleh enggak sih pakai hadiah uang atau apresiasinya berupa apa kan begitu? Karena di luar kan, di luar negeri itu tidak ada. Pani juara 1, terus batasan umurnya berapa? Pani U17 sudah dewasa, berarti sudah bisa pakai apresiasi uang. Nah, saya kira itu aja dari saya karena mungkin saya lebih udah semua terwakili kan begitu. Terima kasih. Oke. Simpel mungkin ya kalau untuk Bang Sigit nih. Jadi bagaimana sih event sepak bola modern itu? Apakah apresiasinya itu bisa berbentuk nominal atau tidak? Mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Profesor. Hanya mungkin sebelumnya nih kita lanjut dulu ke Bang Tommy. Nih Bang, gimana Bang? Silakan Bang. Paparan dua sahabat saya tadi sudah sangat bagus. Saya lebih menyoroti kepada tadi bahwa memang di dalam intrik-intrik ini lebih dominan, kan begitu. Nah ini yang mesti perlu kita bahas sama-sama supaya saya melihat di pembinaan sepak bola usia dini yang dibicarakan tadi sudah kita lakukan baik di putri maupun di putra maupun operator yang lain, tapi kendala kita selalu ada di daerah itu misalnya izin sekalipun PSSI misalnya sudah kasih, masih ada juga kita misalnya minta wasit biaya cukup tinggi kan begitu. Padahal ini pembinaan bukan Liga 1, 2 dan 3. Kemudian juga keamanan. Saya kemarin berkesempatan juga bicara dengan PRT Sekjen, saya bilang tolong ajak pihak polisi dan Kemenpora terutama yang selalu memutar usia dini. Kita selalu kendala para operator di kooperatif korpor di daerah itu terkendala dengan biaya pengamanan dan wasit kan begitu. Kalau wasit oke, PSSI bisa nanti akan adaptasi itu, tapi keamanan ini kan juga mereka samakan antara Liga 1, 2, 3 dengan kita, cukup mahal lah untuk bukan saja di tempat saya tapi di daerah lain juga teriak semua gitu kan. Nah itu perlu diantisipasi dan mereka setuju, maka itu mereka bilang ya mesti banyak datang ke kami tunggu untuk bicara lebih banyak lagi di sini supaya bisa kita bahas sama-sama. Tadi disebut kita harus kerjasama bergandeng tangan untuk berbuat untuk kemajuan sepak bola Indonesia, ya harus memang. Karena memang sepak bola saat ini saya melihat dan bahkan Presiden sendiri melihat ini ada satu kemunduran sehingga mungkin Presiden pertama yang mengeluarkan Impres nomor 3 itu kan. Nah, saya melihat Impres ini belum jalan, padahal itu ada 17 menteri, ada gubernur, bupati, wali kota, dan Kapolri sendiri. Kan begitu. Nah, ini harus dipertegas oleh PSSI. Karena kita nggak mungkin berharap saja di Kemenpora yang sudah menjalankan itu sebelum Impres itu turun.
Nah, PSSI juga harus masukan-masukan ini diterima dan dibahas gitu. Jadi itu sementara saya kira itu dulu, biar yang lain bisa dapat kesempatan bicara. Oke, terima kasih nih Bang Tommy, luar biasa ya. Memang Bang Tommy ini sangat kritis ya. Apakah karena background ataupun latar belakangnya nih? Tapi luar biasa. Anak buahnya profesor. Wes, siap. Nanti akan ada yang bisa lebih menjelaskan. Oke, terima kasih Bang Tommy. Hanya sebelum nanti ke Pak Profesor, ini nih yang sangat ditunggu-tunggu nih, Bang Peter. Oke Bang, bagaimana tanggapannya? Silakan Bang. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya sepakat bahwa PSSI tidak harus kita salahkan atau kita kritik saja, tetapi kita memang harus memberikan input untuk kemajuan bersama. Tadi disinggung juga oleh Bang Tommy menyangkut kerjasama atau tadi kolaborasi lah antara berbagai elemen ini, baik itu PSSI, pemerintah maupun masyarakat. Nah, tetapi bahwa ada hal yang penting di situ bahwa harus dilandasi dengan kejujuran. Nah, dengan jujur tadi maka tidak ada tadi seperti dikatakan Bang Vila, kasus pencurian umur, kasus pengaturan skor, yang mana semua ini akan berdampak terhadap sia-sianya pembinaan. Membina capek-capek, tetapi ujung-ujungnya ada pencurian umur, ada pengaturan skor. Nah, kembali tadi dikatakan oleh Pak Ahwani bahwa fondasinya kita harus kuat. Nah, fondasi kuat itu tentunya berjalan dari usia dini. Nah, usia dini itu dilatih oleh para pelatih, kemudian pengurus, termasuk orang tua di situ. Kalau anak-anak ini sudah dilatih untuk sportif, dilatih untuk respect dan sebagainya, maka yang diharapkan adalah di usia nanti mereka dewasa, remaja dan dewasa, itu fondasi mereka sudah sangat kuat, bukan hanya soal skill, tetapi attitude tadi. Skill boleh bagus, attitude-nya tidak bagus, maka yang terjadi adalah di usia harusnya dia berprestasi, itu tidak terjadi. Kenapa ya? Karena tadi attitude yang tidak bagus tadi, tidak disiplin lagi, minum, rokok dan sebagainya yang berdampak pada prestasinya, sehingga yang tadinya sudah digadang-gadang bakal jadi Maradonanya Indonesia misalkan, tetapi pada saat usia di atas 17 malah sudah mengenal hal-hal lain yang berdampak pada prestasinya. Dan kembali bahwa kita sebagai pembina, marilah kita sama-sama belajar untuk memberikan hal-hal yang benar. Dalam artian bahwa tadi, kalau hanya kemenangan yang kita cari, maka kita akan lupa bahwa anak-anak yang kita bina ini jalannya itu masih panjang. Anggaplah begini, Indonesia juara kelompok umur 12, kelompok umur 14, kelompok umur 16. Tetapi tanda kutip juara karena tadi ada curi umur, ada pemalsuan umur dan sebagainya. Sehingga pada saat di tataran level senior kita sulit berprestasi. Di luar negeri kalau kita lihat tim-tim Eropa itu di umur-umur 12, 14 pasti bisa kalah 7-0, 8-0 dari Indonesia. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar. Ada apa itu? Mengapa itu bisa terjadi? Kita lihat tim yang sekarang U16 yang ada di Inggris.
Bagas dan teman-teman itu mainnya menang-menang. Tapi nanti kita tunggu di usia mereka 20 tahun. Itu jauh anak-anak yang mereka kalahkan hari ini. Nah, sekali lagi itu ada apa? Jadi kolaborasi antara pemerintah, PSSI, masyarakat, pembina olahraga, klub dan sebagainya harus dilandasi juga dengan satu titik bahwa harus ada kejujuran. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa nih. Sebetulnya poinnya simple ya. Kalau tadi kalau ketika menanggapi dari Bang Peter itu, yang menarik ini adalah kejujuran ya Bang ya. Jadi tanpa adanya kejujuran ya mungkin impact-nya terkait dengan kecolongan umur ataupun pengaturan skor. Tapi memang setuju, kejujuran memang poin yang utama juga yang memang termasuk ke dalam kualitas ataupun harapan menjadi lebih baik untuk lebih baiknya, lebih majunya persepakbolaan Indonesia. Oke, lanjut nih untuk Pak Profesor. Tadi rekan-rekan juga sudah menyampaikan beberapa poin-poinnya. Nah, untuk Pak Profesor sendiri, Pak Ahwani, silakan. Tapi yang pasti saya ngelihat catatan ini yang sudah disampaikan kawan-kawan bagus. Jadi memang kendalanya itu banyak, udah pembinaannya bagus, sarana fasilitasnya yang nggak bagus. Kemudian melihat federasi juga di samping kawan-kawan ini mendukung bagus, tapi juga dianggap masih kurang tegas di dalam, maksudnya mungkin ketika kompetisi kelompok usia dilihat dari masih bisa lolos pemain yang usianya sebetulnya lewat gitu ya. Untuk Pak Sigit itu nanti kalau saya punya alamat emailnya akan saya kirimkan dari aslinya si buku itu ya, FIFA Grassroots. Jadi judulnya bukunya itu Grassroots. Di sana nanti kita bisa baca apa yang harus kita lakukan. Seperti misalnya tadi saya sampaikan tidak ada juara, tapi istilahnya tim terbaik atau apapun nanti bisa dijelaskan di sana. Kalau nanti saya melalui Pak Alan, saya punya alamat-alamat email kawan, saya kirim aja melalui emailnya. Bisa di print tapi tebal sekali, mungkin ngabisin kertas kantor kalau mau murah ya Pak Sigit ya. Atau kalau beli bisa jadi hampir 1 rim itu sebetulnya. Dan saya pun di kumpulan tulisan saya tentang pembinaan usia muda nanti saya satukan juga, isinya sebetulnya mengalih bahasakan atau menyederhanakan ini loh sebetulnya FIFA yang mau. Kawan-kawan juga bisa mengikuti misalnya dari kata-kata pelatih hebat atau pemain hebat itu juga kelihatan sangat mendukung grassroots. Misalnya yang pelatih Arsenal misalnya Arsene Wenger gitu ya, dia bilang saya tidak ingin melihat anak-anak usia muda itu mengejar juara, tapi saya ingin melihat anak muda itu memperlihatkan kemampuan teknik dasar sepak bolanya sudah mumpuni gitu ya. Atau kata Johan Cruyff itu bisa dibaca di internet juga, di medsos banyak orang-orang bola yang mempublish itu. Kalau Johan Cruyff bilangnya bintang Belanda itu tidak perlu yang namanya pemain ahli juggling karena dalam pertandingan berbeda kalau dipendekkan begitu. Jadi tidak perlu jadi ahli juggling, tapi yang diperlukan adalah ahli yang menguasai teknik dasar bermain sepak bola bagi usia-usia dini, usia muda seperti itu. Kalau soal uang yang apresiasinya gantinya bisa memberikan beasiswa, memberikan perlengkapan olahraga, sepak bola bisa. Jadi gantinya itu ada. Tapi yang pasti ada yang keliru kenapa dia harus membuat disebut juara dan hadiah itu terkecoh sama kata-kata kompetisi. Kata-kata kompetisinya kan sudah diganti festival untuk eventnya. Tetapi untuk persaingannya, kompetitif di antara mereka itu tetap ada. Karena pembinaan. Jadi disebut kompetisi eventnya menjadi festival, tetapi kompetisi di antara pemain ini harus ada. Oleh karena itu ujungnya nanti tim terbaik. Tetap mengejar itu, tetapi dengan cara lebih mengedepankan teknik dasar bermain sepak bola. Jadi nanti dia bisa
Jadi kompetitif itu bukan satu hal untuk lawannya, kompetitif di antara kawannya dalam satu tim juga itu harus, sama pelatih itu harus dikembangkan, harus bersaing, seperti itu. Kemudian yang dari Pak Tommy, memang kesulitannya di samping sarana fasilitas ini masalah biaya wasit tinggi, keamanan tinggi. Jadi memang harus bergandengan tangan masyarakat, pemerintah, sama PSSI. Tapi lebih penting dari itu yang seperti Pak Peter sampaikan, kejujuran untuk usia dini, usia muda itu harus. Karena sebetulnya di Indonesia bisa jadi diketahui di event apapun atau event yang bersponsor, oh ini lewat usianya. Kalau keluar negeri tidak akan, paspornya menunjukkan usia berapa, sudah percaya sampai situ, selesai. Jadi berbohongnya itu bisa jadi di luar negeri lebih luasa. Tetapi balik lagi ada fairness, kalau istilah Pak Peter, jujur. Kalau nggak BK jujur sulit. Sebetulnya kalau kita ada event-event usia dini di luar negeri yang hanya menekan paspor itu sebetulnya sudah terlihat dari otot. Otot itu berbeda. Seperti itu. Tapi yang pasti ada catatan ketika Baretti, ketika Primavera dikirim, kalau secara teknis mereka bagus, hebat, jadi pemain PSSI, pulangnya jadi bintang di klubnya, tetapi ada catatan dari orang sana, bahwa setelah pulang dari Italia, ada usia yang sama dengan Messi. Kemudian orang itu menyebut, tapi saya nggak etis kalau menyebutnya. Jadi ada satu pemain yang bintang di kita yang pulang, ketika sudah lewat 17, 18, Messi bertumbuh ototnya, penuh, lemaknya sedikit. Kebalikannya pemain kita yang pulang, otot tumbuhnya tidak banyak, lemaknya yang lebih banyak. Artinya pergerakan bermain dengan dan tanpa bolanya lebih sulit kalau sudah seperti itu. Kemudian catatan yang lainnya saya ingin ikut nimbrung pendapatnya, karena pendapatnya sudah betul sebetulnya. Seperti di kita banyak bibit seperti Pak sering sampaikan, tetapi yang diambil sama yang terus itu biasanya sedikit. Ya itu tadi persaingan di antara mereka juga harus ditumbuhkan. Ketika kita punya SSB, melatih mereka, melatih karakternya juga, melatih adanya persaingan di antara mereka. Karena kita itu ketinggalannya itu di fase itu. Kalau Pak Tommy bisa ngobrol sama Pak Sekjen itu, saya lebih suka menghidupkan Diklat Ragunan dan Dulu Salatiganya lebih kuat daripada sekarang. PPLP sudah tumbuh di mana-mana, oke. Tetapi ada satu yang inti. Dulu perjanjiannya kopinya masih ada Pak Tommy, saya kasih Pak Tommy biar Pak Yunus mesti lihat. Ya. Perjanjiannya itu Diklat Ragunan dibangun oleh pemerintah. Dalam hal ini dulu Dijen Luxepora dulu ya, Direktorat Jenderal luar Pendidikan luar sekolah. Nah, pelatihnya dari PSSI. Digajinya sama PSSI. Itu yang pertama kali pelatihnya namanya Pak Omo, menghasilkan pemain yang semua jadi juara Liga Pelajar kah, jadi pemain inti klub kah, jadi pemain nasional kah, semua dihasilkan dari Ragunan. Kebanyakannya. Jadi kita nggak susah, seperti sekarang kan susah ya cari pemain berbakat. Karena Diklat Ragunannya tidak lagi meneruskan kerjasama seperti itu. Diklatnya tetap ada, pelatihnya lokal, sulit untuk mengangkat, karena pelatih yang harus diangkat adalah pelatih yang bisa mengangkat prestasi. Kalau cuma melatih bisa. Jadi intinya kita kalau ingin ikut memajukan, mendukung PSSI, kebetulan di PSSI itu ada pekerjaan yang namanya football development. Football development itu adalah di luar profesional. Seperti dia mengadakan liga elit kelompok usia, itu bagian dari football development. Kemudian membawa sepak bola putri di bagian dari klub-klub yang 18 yang profesional itu juga sama, bagian dari football development. Ketika memajukan pelatih dengan kursus-kursusnya, dengan seminar-seminarnya, misalnya itu juga pekerjaan football development.
Wasit juga ditingkatkan kemampuannya football development. Jadi football development itu sebuah pekerjaan raksasa untuk mendukung sampai saatnya nanti profesionalnya akan lebih maju. Selama football development-nya belum menjadi perhatian, akan sulit. Liga amatir divisi 3 masuknya football development programnya. Jadi terintegrasikan. Kalau ada yang mengurusi football development terintegrasikan, selesai semua. Jadi misalnya kalau kompetisi kelompok usia di provinsi-provinsi, apalagi di nasional, masih menggunakan format grup dibagi 4, nggak bakalan bisa. Memang memerlukan biaya, jadi dalam rumusnya kalau kita ikut seminar competition, misalnya saya ke AFC, itu minimumnya 8 2 putaran, kompetisinya penuh, jadi dalam 1 tahun resmi dia bertanding 14 kali. Pengalamannya jadi bagus, jadi bisalah dengan persahabatan, uji coba, ikut event turnamen yang lainnya 25. Kalau panduan dari FIFA sih 50. Pemain itu kalau mau jadi matang 50 kali bertanding dalam 1 tahun. Cuman di kita itu agak kesulitan karena biaya. Tetapi kalau sudah memulai PSSI-nya bekerja sama-sama Kemenpora atau event-event Kemenpora dipakai untuk sekurang-kurangnya 8, baru jadi itu barang. Kata orang Medan bilang begitu, Seling. Oke. Siap. Oke, terima kasih nih. Hanya mungkin nanti dari Pak Ketum sendiri nih, untuk dari sisi organisasi, kira-kira apa nih tanggapan ataupun melihat dari sisi organisasi yang memang harapan menjadi lebih baik lagi supaya tidak ada intrik-intrik ataupun misalkan menjadi kembang kempisnya persepak bolaan Indonesia. Silakan Pak Ketum. Oke, terima kasih Omen. Tadi sudah detail dari Kang Ahwani itu terkait teknikal ya, teknikal terutama dari internal PSSI dan lain sebagainya. Cuman tadi yang menarik tadi bahasan masalah kejujuran tuh, fairness. Tadi beberapa kali diulas termasuk oleh Bang Peter tadi. Masalah kejujuran, masalah pencurian umur dan lain sebagainya. Itu kita kalau kita lihat dari kacamata pemain, kacamata orang tua, murid mungkin, dan juga kacamata pelaksana pertandingan. Jadi kalau kita bicara masalah kejujuran, permasalahan menurut saya pribadi ya, permasalahan utama di negara kita itu bukan hanya di federasinya, bukan hanya di pemerintahnya, tapi di moral, di akhlak manusianya, dari orang tuanya. Anaknya tidak bagus dipaksakan, bayar uang ke sana ke sini, yang penting anak saya masuk tuh ke tim. Dari dulu sampai detik sekarang itu masih berulang, dan tidak ada yang berani membahas, yaitu seperti apa ya, jadi apa ya, bahasa-bahasa yang sulit diucapkan gitu. Itu dari sisi orang tua, tim, seperti itu, sampai mungkin ke level-level provinsi dan di tingkat nasional. Kita sama-sama tahu sebagai penggiat sepak bola, bicara masalah federasi, beberapa kali para pimpinan, para pengurus inti pun di federasi skandal, permasalahan korupsi, KKN dan lain sebagainya. Di pemerintah pun sama, di kementerian pun sama, ya para petingginya sekarang masuk korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini masalah bangsa ya, masalah moral, bukannya di sepak bola. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kami juga mengajak rekan-rekan terutama para pimpinan, anggota di manapun berada, memang harus kita mulai dari kita. Mungkin tadi seperti tadi kata Kang Awani ya, autokritik ya. Jadi autokritik mungkin untuk diri kita yang paling awal, diri kita sendiri. Kalau bahasanya autokritik, kalau saya mengajak ya kita kembalilah kepada fitrah kita sebagai manusia, kembali ke jalan yang benar. Ya kita sebagai para penggiat sepak bola ya harus mengedepankan kejujuran, karena ini di sepak bola motonya sudah jelas fair play. Dari FIFA itu fair play, AFC, federasi fair play dan lain sebagainya. Faktanya para pengurusnya di federasi, para penggiatnya, ya kita dan kawan-kawan sendiri pun belum fair play, belum jujur, belum amanah. Rata-rata kebanyakan penggiat sepak bola pembina itu bohong. Kalau menurut saya pribadi ya, rata-rata money oriented kok. Rata-rata money oriented. Jadi itu hanya dikedepankan tagline itu judulnya fair play. Sedangkan makna dari fair play itu sendiri kita belum paham. Hanya menjadi slogan, ucapan, arahan, tapi diri kita belum bisa
menjalankan dan memberikan contoh. Itu masalahnya moral. Gitu. Dari atas sampai bawah, kalau kita bedah lagi dari pemerintahan di tingkat pusat sampai ke bawah, ya sama. Makanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Gitu. Kenapa sepak bola sekarang dari tahun berapa tadi kata Kang Ahwan itu sekitar dari tahun 50-an gitu ya, jadi macan Asia gitu. Itu pada saat dulu negara kita baru merdeka, korupnya itu belum mulai, nasionalismenya masih tinggi. Sekarang berpuluh-puluh tahun ya nasionalisme kita sudah mulai turun. Ya, nasionalisme sudah mulai turun, akhirnya kan masuk tuh ya ke moral kita, ya, akhlak kita, lingkungan. Karena saya bilang tadi dari masalahnya people and system. Ya, sistem kita tuh sudah korup, gitu. Jadi dari pemerintah pun sudah tahu sistem kita tuh sudah korup, dibuat untuk korup. Gitu. Dari atas ke bawah sampai ke tingkat paling bawah, dan itu sudah mendarah daging. Sempat bulan minggu kemarin ya kita bahas masalah mafia sepak bola, permainan. Untuk rekan-rekan para tokoh, yang namanya mafia itu adalah jaringan, nggak mungkin dia bermain sendiri. Faktanya pada saat ada permasalahan itu ditangkap 1-2 orang, ada katanya wasit yang kena, pengurus di federasi yang kena. Tapi permasalahan sama dengan koruptor di negara gitu, hanya ditangkap 1-2 orang gitu. Lah sisanya bagaimana? Gitu. Makanya saya bilang ini ada, kalau bicaranya mafia, ya ini jaringan. Jadi ada memang sisi-sisi gelap yang untouchable, baik di dunia sepak bola, di cabur lain pun sama. Jadi kita tidak boleh mengkritik hanya sepak bola saja yang tidak maju. Faktanya all cabur pun sama. Faktanya hampir all cabur. Sekarang badminton pun yang dulu sangat kuat sekarang sudah mulai turun. Gitu. Jadi memang permasalahannya kalau menurut saya pribadi itu adalah sistem, akhlak dan moral korup dan tidak bisa pernah hilang. Gitu kalau menurut hemat saya. Nah, kemudian kalau kita masukkan dudukan ke ranah kementerian pemuda dan olahraga, karena kita para penggiat di wilayah tersebut, kemudian kita dudukkan juga dengan federasi PSSI, juga untuk para pelatih pemain SSB sebagai penyuplai SDM atau anak-anak, ya memang harus ada sinergitas yang tadi rekan-rekan bahas, kami setuju. Sinergitas, tidak ada yang paling benar, tidak ada saling menyalahkan, karena ini tanggung jawab bersama. Contoh dengan Impres nomor 3 tahun 2019. Pak Presiden mengeluarkan Impres pada saat itu. Itu ditunjuk kurang lebih 11 yang ditunjuk ya dari kementerian, beberapa kementerian, juga Polri, TNI. Itu ditunjuk dengan jelas di dalam Impres. Gubernur, wali kota, bupati. Artinya adalah ini tanggung jawab kita bersama gitu. Presiden menginstruksikan bahwa ayo teman-teman di kementerian, beberapa kementerian, bukan hanya Kemenpora. Di situ malah tidak disebutkan federasi PSSI di dalam Impres. Berarti tanggung jawab pemerintah, para kementerian, masyarakat, TNI, Polri, ya, dan lainnya sampai BUMN untuk sponsorship itu ditunjuk di dalam Impres. Nah itu jadi saya pun sepakat gitu. Kalau kita bicara dari sisi organisasi, dari sisi yang lebih besar, gitu, ini tanggung jawab kita bersama, gitu. Bukan semata-mata tanggung jawab PSSI. Kalau kita arahkan ke dalam cabang olahraganya, ya yang paling bertanggung jawab ya betul federasi gitu, tapi tidak yang paling salah kalau prestasinya sekarang menurun. Yang bertanggung jawab ya pasti, karena memang federasi adalah PSSI ya, tapi di sisi lain juga itu bergandengan dengan pemerintah yang dari dulu itu saling salah menyalahkan gitu. Saya bilang ini memang bukan salah people-nya sebetulnya, tapi karena sistemnya pun dibuat sudah seperti itu ya. Saya berani bilang bahwa sistem kita itu korup, sangat korup, didukung lagi sekarang oleh manusianya, people-nya yang tidak berakhlak, tidak bermoral. Akhirnya dari anak-anak yang di bawah pun, yang dibina di grassroots pun, mereka pun sudah tidak begitu paham ya arti fair play. Fair play itu hanya jadi slogan, para pembina tidak begitu paham lagi fair play. Yang penting tim gua menang, yang penting anak didik kita masuk ke timnas dengan segala cara. Nah kurang lebih begitu. Gitu. Jadi kalau saya lebih menyikapinya dari sisi humanisme ya. Kalau saya ambil dari teori humanismenya, dari sudut pandang organisasinya, dan dari sudut pandang masyarakat, gitu. Saya lebih mengajak kepada kembalilah ke fitrah kita manusia, bermoral dan berakhlak untuk memajukan persepak bolaan nasional. Terima kasih.
Nah, mungkin itu ya dari sisi organisasi, di mana adanya sistem ataupun people yang memang ini arah-arahnya tadi lebih digarisbawahi lebih ke korup mungkin ya. Ya hanya tetap kita pun berharap bahwa hal-hal seperti itu bisa menjadi bahan evaluasi terlebih untuk kemajuan persepakbolaan Indonesia. Oke. KKN, sorry, Kang Omen, tambahan ya bukan hanya korup. Saya bilang tadi tambahannya KKN, korupsi dan kawan-kawannya gitu. Karena itu di sepak bola begitu. Betul. Kawannya ini dekat dengan pelatih ini, dekat dengan gitu. Karena faktanya masih begitu ya. Kurang lebih gitu. Siap. Oke, berarti lebih lengkapnya itu KKN ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena memang ini sistem yang memang terbangun dan sangat sistematis ya. Dan masif. Masif sekali. Oke, luar biasa ini. Terima kasih untuk Pak Ketum karena memang ini lebih menarik lagi sebetulnya ya. Hanya kita juga keterbatasan dengan waktu. Mungkin kita masuk sesi ketiga ataupun sesi yang terakhir. Mungkin nanti bisa sedikit memberikan tanggapan juga. Hanya mungkin dari sesi 3 ini ataupun sesi terakhir saya ingin menyampaikan ada dalam upaya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang. Selain memperkokoh fondasi pembinaan sepak bola usia dini, kira-kira nih apa kuncinya untuk memajukan sepak bola Indonesia dari pemegang peran penting persepakbolaan Indonesia? Oke, pendek saja mungkin yang pertama dari Bang Peter. Oke Bang, bagaimana Bang? Ya, baik. Jadi kalau saya tetap memperkuat fondasi dengan banyak menyelenggarakan event-event usia dini yang tentunya harus pada penekanan tadi, fair play, respect, kejujuran yang dimulai dari pelatih, pengurus, orang tua, sehingga bisa berdampak kepada kemajuan sepak bola Indonesia pada tataran level senior. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tanggapan saya tetap bersatu dan kompak, anggota tetap jaya untuk persepakbolaan Indonesia. Luar biasa. Oke, terima kasih. Intinya supaya lebih maju lagi ya. Terima kasih untuk Bang Serling. Oke, kita lanjut ke Bang Sigit. Bagaimana Bang untuk tanggapannya Bang? Peran utama dalam untuk mensukseskan peran kita adalah pertama adalah orang tua. Peran orang tua, peran federasi, peran dari pemerintah. Terutama pemerintah daerah di mana supaya dikelola dengan baik. Dan antara dispora dari kabupaten kota dan dengan sinkron dengan federasi. Saya kira itulah yang problem kita selama ini supaya bisa terselesaikan. Dan anggota sepak bola putri. Karena semuanya sudah mencakup, saya cuma berpesan satu menanggapi ini. Saya sama dengan Pak Ketua, kejujuran yang harus kita tingkatkan dan seluruh elemen dari mulai orang tua, pelatih, dan seluruh lapisan masyarakat kita dan juga federasinya. Dan ingat, pemerintah harus selalu kita gandeng. Terima kasih. Jaya sepak bola Indonesia. Terima kasih. Ini bicara sepak bola berarti kita bicara tentang hidup dan kehidupan orang-orang yang ada di dalam sini. Sepak bola saya kira harus sering dimainkan. Kalau tidak dimainkan maka lama-lama akan dilupakan orang. Dari sisi-sisi yang kurang tadi, yang Profesor katakan, harus kita perbaiki dari situ. Dari teman-teman tadi katakan soal kejujuran dan segala macam, itu kita harus perbaiki. Tadi juga bicara banyak mengenai sistem yang sudah begitu masif ya. Nah itu juga kita perbaiki sehingga sepak bola kalau tidak dimainkan juga lama-lama dilupakan orang. Jadi Agotex tetap maju terus. Ayo kita mulai. Kalau saya lebih soal peran itu, mari kita berbagi peran. Peran resmi pasti ada di PSSI. Peran tidak resmi ada di kita. Tetapi kita harus punya bobot.
Saya kebetulan bicara ini jangan disebut sebagai orang bola atau apa ya. Saya ini penggemar utak-atik statistik sebetulnya. Dalam statistik itu bisa saya temukan kalau kita ingin maju dalam latihan sekurang-kurangnya seminggu 3 kali. Kemudian kalau putri kan sudah usia muda ya, berarti dalam setiap kali latihan ada yang menghitung pakai ceker 400 sentuhan. Jadi 400 sentuhan di latihan itu berbeda dengan pertandingan. Kalau di pertandingan sentuhannya dia memegang bola, mau dia dorong sedikit, mau dorong panjang, 1. Tapi kalau sentuhan di latihan, setiap dia latihan kontrol bola, setiap dia latihan tendang, setiap latihan menggiring bola berkelok-kelok, kelok-keloknya berapa dihitung. Jadi kalau setiap latihan sekali lagi minimum 400 sentuhan. Dalam statistik yang saya sedang kembangkan itu kalau mau jadi pemain harus seperti itu. Jadi nanti bilangannya kalau latihannya 3 kali dalam 1 minggu, 1 bulan kan 12. Dia bisa 480 sentuhan sekurangnya atau idealnya 500. Itu baru pemain itu nanti kali bulan, kali tahun, puluhan ribu itu. Nah, selama ini tidak ada yang menjamah itu. Saya sedang mengembangkan. Saya buka lagi buku orang lain ada dari sisi jam. Setiap minggu menurut jurnal Sport Psychology dia sebut dalam 1 minggu pemain kalau ingin maju sekurang-kurangnya 10 jam. Tapi memang rumusannya seperti itu. Mulainya dari 6 tahun. Jadi angka itu dalam statistik, dalam pemikiran saya, sepak bola adalah bukan olahraga terukur sebenarnya. Olahraga terukur itu kan atletik, renang, karena dia oleh jarak dan waktu. Di sepak bola juga bisa, di futsal juga bisa. Dengan cara menghitung kuantitas tadi sentuhan bola. Tapi ini kenyataan kalau di Eropa itu semua berdasarkan statistik. Oke, baik. Berarti yang digarisbawahi ataupun yang memang harus diperhatikan adalah statistik ya? Ya, karena nanti dari kuantitas statistik bisa dijadikan analisa. Ya. Pemain ini berbakat sampai setinggi apa? Kemungkinan jadi pemain pro dan analisa bisa dihitung, jadi dirubah menjadi analisa. Oke, itu aja. Oke, siap. Terima kasih. Peran ya. Kalau untuk lebih maju dari sisi organisasi sudah jelas tadi. Saya sudah kupas dari awal. Memang ini dari perubahan sistem. Yang paling awal itu adalah sistem dan people. Pada saat kita bicara people adalah moral. Lebih kepada kita soroti moral. Jadi tidak ada hal yang lain. Kalau saya menggarisbawahi dari sisi organisasi ini tidak akan bisa menyentuh. Tapi kembali kepada nurani, kembali kepada people, kembali juga kepada pembinaan karakter building ya di tingkat terendah. Apalagi ini kita rekan-rekan semua di provinsi adalah para pembina di usia grassroots juga. Jadi memang ini yang harus memang salah satu kita kedepankan. Kalau masalah teknikal saya pikir nggak ada masalah. Teknikal kita di sini sudah bicara semua, sudah pakarnya lah, pembina sudah sangat tahu lah. Malah tadi Kang Ahwani sudah tadi sedikit gambarkan simulasinya sampai masuk ke tatanan statistik yang akan nanti bisa dijadikan analisa. Jadi memang sudah bisa terukur gitu kalau secara quality gitu. Tapi yang memang sulit diukur itu adalah hati manusia. Jadi kalau saya lebih tetap kepada moral. Ya, moralnya dari anak-anak kita masih di tingkat grassroots sampai nanti ke tingkat yang lebih tinggi, apalagi dunia profesional, dan juga peran orang tua, moral pelatih, moral siapapun lah yang terlibat, dari federasi, dari tingkat kota, kabupaten, provinsi sampai di tingkat pusat. Yang paling penting sebetulnya adalah pemerintah. Gitu. Kalau orang menggarisbawahinya hanya di federasi gitu ya. Kalau saya lebih menyorotinya secara organisasi itu kepada pemerintah, gitu. Karena pemerintah lah yang seharusnya harus paling bertanggung jawab. Gitu. Pemerintah di sini adalah yang memegang peranan penting karena ada terkait penguasa anggaran, ya untuk masalah dijelaskan tadi masalah lapang, ya sarana prasarana itu salah satu permasalahan yang sangat krusial. Gitu. Bagaimana kita bisa mau maju? Gitu. Pada saat hanya ada para pimpinan yang berkampanye, ini banyak sekali contoh. Kalau saya menang, pilih saya. Kalau saya menang di semua kecamatan akan saya bangun itu lapang sepak bola. Faktanya nol. Kan begitu. Jadi kita itu sudah masuk
ke ranah politis. Makanya saya bilang di minggu kemarin, pada saat olahraga kita sepak bola dan lain, terutama sepak bola nih, yang memang sudah dimasuki ya oleh permainan politis, ya inilah ya akhir dari prestasi di negara Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, demikian untuk acara Suara Agotak Indonesia dalam tema di balik baju mundurnya persepak bolaan Indonesia, siapa yang punya peran? Oke, silakan saksikan untuk teman-teman, rekan-rekan juga di seluruh Indonesia. Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Salam Agotak Indonesia. Terima kasih Bang Tommy, Bang Sigit, Bang Pila, untuk Pak Ketum, Bang Peter, Bang Sterling, dan Pak Tommy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.